Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini atau siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari syariatnya, yang hanya dengan syariat Islam itu kita itu akan selamat, bahagia, damai dunia dan akhirat. Nah, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tentang fikih, dan kita masih membaca kitab Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqhi fid Din yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, silakan dibaca. Hah? Betul? Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Syahadatun an la ilaha illallah. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa jami'il baiti wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Naam, barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, Kitabut Thaharah, kitab tentang taharah. Taharah itu adalah bersuci. Naam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah, adalah Rasulullah. Wa iqamis salat, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan berhaji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Jadi penulis rahimahullah ta'ala memulai kitab fikihnya ini dengan kitab Thaharah, tentang bersuci, yang mana kemarin kita bacakan ya, bahwasanya kitab ini memang untuk pemula. Jadi tujuannya itu adalah untuk bisa paham fikih tapi enggak terlalu jelimet. Ya pokoknya tahu tata cara beribadah dengan benar. Makanya di sini nanti itu penjelasannya ringkas, dan saya mau ringkas saja. Enggak perlu disebutkan secara detail. Dalam artian secara detail mungkin ada perselisihan, mungkin ada ini dan itu, tidak. Kecuali sudah selesai
kitab ini. Mungkin bisa kita masuk dalam kitab yang lebih luas, misalnya nanti lebih rinci, misalnya nanti Sahih Fikih Sunnah seperti itu detail, rinci, sampai disebut-sebutkan itu. Kadang ada perbedaan pendapat pada masalah tersebut, disebutkan perbedaannya, perbedaannya, siapa saja yang berpendapat, pendapatnya seperti apa, dalilnya seperti apa, itu ada. Nah, bahkan nanti ada lagi yang memang menyebutkan khilaf saja, nggak ada, kita dibiarkan. Misalnya kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid punya Ibnu Rushd, itu cuma dipaparkan aja. Ini Imam Malik seperti ini, Imam Syafi'i seperti ini, terus dibiarkan. Makanya kalau nggak pernah belajar kitab yang awal-awal, baca kitab Bidayatul Mujtahid, yakin pusing seperti itu. Dan memang tadi ilmu itu bertingkat, ada tingkatannya, dan kita belajar tentang dasar. Kitab Toharoh itu apa? Toharoh bersuci. Nah seperti itu aja, lebih ringan. Namanya bersuci ya, mensucikan diri dari sesuatu yang kotor. Nah seperti itu. Nanti ada pembahasannya. Kemudian berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi bangunan Islam itu pokoknya ada 5 hal yang dia adalah unsur pokok dari pembangun tersebut. Nanti yang lainnya adalah tambahan-tambahan. Nah, pokoknya ini harus ada. Seperti misalnya kalau kita membangun, nah kebetulan di sini ada Mas Agis ya kan, ini ahlinya di bidang kayak gitu ya. Kalau mau membangun sebuah bangunan, berarti yang harus ada apa, Agis? Pondasi itu paling penting itu. Gak mungkin akan ada bangunan kecuali harus ada pondasi. Apalagi kira-kira yang pokok lagi apa, Agis? Tiangnya. Pondasi nggak ada tiang, nggak mungkin bisa kita masang atap. Kan seperti itu. Jadi ada unsur-unsur pokok yang memang itu sangat penting. Bahkan ada yang betul-betul intinya, penyangga utamanya itu pondasinya tadi. Itu ada yang pokok-pokok banget, tapi ada yang pokok itu kalau terpaksa nggak ada pun masih bisa dianggap sebagai bangunan lah, seperti itu. Tapi ada yang pokok banget, kalau itu nggak ada sudah nggak akan mungkin ada bangunan. Seperti pondasi tadi, itu pokok banget. Kita bangun tanpa membuat pondasi terlebih dahulu sudah. Walaupun mungkin hari ini jadi, mungkin 1 pekan depan atau sebulan depan sudah pasti hancur. Sebagus apapun ornamennya, catnya bagus apapun, gentingnya pakai apa kayak seperti itu, atapnya pakai akrilik atau apa seperti itu, tanpa kita memikirkan pondasinya, itu nggak nunggu 1 bulan itu. Misalnya asal bangun bata ngadeg glek orang anak pondasi ngisore, ya wis paling tahan lama adalah sebulan, itu hebat banget. Padahal dicat wis masya Allah apik nemen seperti itu. Lampunya megah seperti itu, atapnya semuanya, tapi nggak dipikirkan pondasinya. Ya berdiri, tapi hanya hitungan waktu. Nah di sini Islam itu dibangun di atas 5 hal pokok ini. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Ini adalah pondasi ini. Ini harus ada. Gak ada ini, seluruh bangunan Islam di atasnya hancur. Gak ada ini, seluruh bangunan di atasnya adalah hancur. Karena ini adalah pondasinya. Berarti kalau kita mau beribadah, misalnya sholat, bersuci gini ya,
tanpa kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, itu nggak akan diterima itu. Karena itulah kuncinya. Kalau seandainya kita sudah mengucapkan tapi melakukan pembatalnya, itu juga tidak diterima. Jadi apa? Pondasi ini betul-betul kokoh, harus dilafadzkan dan harus dijaga. Harus betul-betul kita menetapkan tidak ada Tuhan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah saja. Dan harus menetapkan bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasul terakhir, Rasulnya Allah SWT yang terakhir. Itu. Kalau enggak menetapkan akan hal ini, semuanya adalah sia-sia. Kalaupun sudah menetapkan tapi apa? Batal, yaitu dengan kesyirikan, sama, itu juga batal, enggak diterima. Makanya pelajaran yang paling penting adalah mempelajari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu paling penting, itu paling inti. Bagaimana kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengetahui haknya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita tahu haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pelajaran yang harus kita ajarkan sedini mungkin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bermain dengan anak-anak kecil seperti itu, misalnya dengan Mu'adz bin Jabal seperti itu, beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan akan hal ini. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat sedikit lah. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, pasti Allah menjagamu. Itu. Dengan apa? Konteks pembicaraan yang ringan. Karena memang untuk anak kecil. Anak kecil kan, ya namanya anak kecil, kadang takut teman, takut ini, takut itu kan. Akhirnya dibawakan berita tentang tauhid dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh anak kecil. Jaga Allah, niscaya Allah menjagamu. Fa idza salta fas'alillah. Kalau kamu pengen minta apa-apa, minta kepada Allah. Kan mudah dicerna oleh anak kecil, iya kan? Itu subhanallah. Kecil diajari dengan tauhid. Dengan apa? Gaya bahasa yang menyesuaikan apa? Usia, pemahaman, seperti itu. Nah, jadi itu harus kita mengenalkan kepada siapapun bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan karena memang tujuannya itu, kita semua diciptakan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku semata. Nah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, ini juga pondasi pokok yang harus ada. Jadi menetapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi terakhir, itu harus. Semua keimanan kita terhadap para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, walaupun imannya sebenar-benarnya dengan keimanan, tapi nggak menetapkan Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, itu juga sia-sia. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, kenapa orang Kristen itu nggak masuk surga? Yang Kristen betul-betul mungkin istilahnya ortodok gitu ya. Kristen yang betul-betul masih menjalankan syariatnya. Sampai sekarang kan ada mereka Kristen yang berjilbab, bahkan Yahudi yang bercadar, itu ada. Mereka beriman dengan Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, dan bahkan menjalankannya. Tapi tetap saja menjadi ahli neraka untuk sekarang. Kenapa? Tinggal satu itu, yaitu apa? Mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul terakhir. Sudah itu. Nah itu. Kayak kita kan enggak, kita mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul terakhir, sebagai Rasulnya Allah, sebagai Rasulullah. Kan kita juga mengimani Musa.
Wajib malah, bukan sunnah atau apa. Bahkan itu termasuk rukun iman. Antuk minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada para malaikat, dan kepada rasulnya, kepada rasul, semua rasul. Iman banget loh mereka itu loh. Semua rasul sudah diimani loh, tinggal satu rasul dan itu menyebabkan dia kekal di neraka. Itu subhanallah. Coba hilangkan egoisme ya wahai Yahudi Nasrani itu loh. Egoisme dihilangin loh. Jenengan itu tinggal apa? Mengimani satu rasul, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah, masya Allah. Tapi ya kadang manusia ya egoisme itu tinggi. Begitu juga karena memang ya kalau kembalinya taufik dari Allah ya sudah, kita selesai bicaranya. May yudlil fala hadiyalah wa may yahdi fala mudillalah. Siapa saja yang Allah kehendaki sesat, maka tidak akan bisa ada yang memberikan hidayah. Dan siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Yaitu kalau itu sudah mentok. Tapi kan sebab syariahnya itu ya karena tadi salah satunya itu fanatismenya, egoismenya, nggak mau mengimani Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia dari anak keturunan satu-satunya dari Ismail yang jadi nabi itu. Karena semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya min dzurriyyati Ishak. Semuanya itu. Makanya mereka tatkala kok semuanya dari Ishak, pas giliran terakhir dan sebagai penutup kok dari Ismail itu. Enggak terima mereka itu, orang Yahudi itu. Seperti itu. Akhirnya mengingkarinya. Mengingkari itu karena itu. Subhanallah. Jadi kita itu jadi orang itu yang objektif, Ivan. Mungkin walaupun ya tadi kita nggak senang dengan orang tersebut, tapi ternyata orang tersebut di atas kebenaran, mau nggak mau harus kita terima. Objektif. Kalau kita nggak objektif itu kita akan menjadi sifat kita ada sifat apa? Yahudi. Orang nggak objektif itu Yahudi itu. Kalau objektif kan itu mereka tahu loh dan mereka menunggu-nunggu loh. Mimba dismuhu Ahmad. Mereka tahu akan datang Rasul terakhir setelah mereka, yaitu namanya adalah Ahmad. Udah tahu, bahkan mereka menunggu-nunggu. Bahkan mereka berhijrah sampai ke Madinah loh. Ditunggu-tunggu itu loh. Pas ditunggu-tunggu jebule anak keturunannya siapa? Ismail. Akhirnya nggak mau. Tahu dia itu, tahu setahu-tahunya. Tahu itu. Subhanallah. Makanya itu iman. Jangan kita pernah fanatik kepada siapapun kecuali kepada Al-Quran dan hadis. Itu. Sampai pun kepada ulama, jangan fanatik. Ya ke ulama betul, mereka yang paling paham dengan Al-Quran dan hadis, betul. Tapi jangan sampai kita akhirnya ta'assub, fanatik, buta. Kita menghormati ulama, betul sekali. Kita mengikuti ulama, betul sekali. Tapi jangan sampai hal itu menjadikan bahwasanya hidup dan mati kita itu ulama tadi. Bukan. Kita memuliakan ulama kan karena hakikatnya mengikuti Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Karena para ulama itu adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Nah seperti itu. Nah, makanya itu. Kadang sifat-sifat Yahudi kita marah banget. Enggak ada yang terima dikatakan antum Yahudi itu enggak marahnya bukan main. Tapi kadang sifat-sifat Yahudi itu ada pada kita. Yaitu apa? Tidak objektif. Harus kita objektif. Seperti itu. Nah, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat, dan menegakkan salat. Makanya as-salatu imaduddin. Rasulullah SAW bersabda, salat itu adalah tiangnya agama. Maka para ulama berbeda pendapat tentang orang yang nggak sholat. Kalau orang yang nggak bersyahadat sudah nggak ada perbedaan ulama ya, semuanya sepakat bahwasanya itu kafir. Orang yang nggak sholat itu ulama berbeda pendapat. Kalau dia memang mengingkari kewajibannya nggak ada perbedaan pendapat, sudah sepakat bahwasanya itu adalah kafir. Tapi kalau meninggalkannya dan dia mengaku itu wajib,
dia karena malas atau apa, itu diperselisihkan. Dan para sahabat mayoritas mengatakan keluar dari Islam. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara, kata Rasulullah SAW. Ikatan yang membedakan antara kami dengan mereka Yahudi dan Nasrani, dengan orang-orang kafir, adalah as-salat, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa saja yang meninggalkannya sudah kafir. Coba, kok mau ditakwil itu loh? Ditakwil kemana coba? Udah jelas kan? Faman tarakaha faqad kafara. Siapa saja yang meninggalkannya sungguh telah kafir. Mau ditakwil ke apa? Wong hadis pertamanya tadi berbunyi ikatan perjanjian yang membedakan antara kami dengan mereka orang kafir adalah salat. Iya kan? Siapa yang meninggalkannya kafar. Siapa yang meninggalkan salat berarti kufur, kafir. Sudah jelas segitu kok. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, sebagaimana bangunan tadi, dia punya pondasi tapi nggak punya tiang, nggak akan ada yang namanya bangunan. Tidak mungkin ada bangunan. Makanya barakallahu fikum, pendapat yang lebih kuat adalah ini. Karena itu pendapat jumhur para sahabat. Makanya jangan pernah kita batalkan syahadat kita dengan kesyirikan, dan jangan pernah tinggalkan sholat. Sedalam apapun keadaan kita, seburuk apapun keadaan kita. Mungkin naudzubillah ada orang muslim masih mabuk, ada orang muslim masih berzina, ada orang muslim masih korupsi, masih berdusta, masih ini dan itu. Yang itu mungkin sekali. Dan itu akan sangat ada. Tapi ingat, harus tetap menjaga sholat. Dan sekarang udah mulai diacak-acak nih. Wah, mending nggak sholat tapi baik. Mending nggak sholat tapi ini dan itu, tapi nggak korupsi. Udah sholat tapi korupsi. Banyak sekarang pikiran seperti itu. Salah besar itu. Harus dibalik dan harus kita kampanyekan. Mending orang sholat daripada dia tidak sholat tapi baik dan yang lainnya. Harus seperti itu. Mending orang sholat mabok, mending orang sholat bohong, mending orang sholat dosa, mending sholat ini dan lain. Harus kita promosikan. Kenapa? Alasannya, kalau dia mengatakan kan saya nggak merugikan kepada siapapun. Iya, antum nggak merugikan kepada siapapun, tapi antum bermaksud kepada Robnya siapapun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita promosikan sekarang. Syukur-syukur dan pasti tatkala orang itu menjaga sholatnya terus menerus dengan baik, pasti lama-kelamaan sholat itu akan menghalangi dia dari kemaksiatan, dari keburukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu nanti akan mencegah dari al-fahsy wal munkar, dari perbuatan keji dan kemungkaran. Nanti suatu saat seperti itu, terus menerus. Gak mungkin lah tiba-tiba sholat langsung berhenti berjudi, berhenti mabuk, berhenti bohong, berhenti, kan gak mungkin. Semuanya ada proses. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi itu fisit tadi ayam summastawa alal arsh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan langit itu dalam waktu 6 hari. Bukan berarti Allah tidak mampu untuk menciptakan apa? Satu kejap. Tapi itu menunjukkan adanya apa? Tadarruj. Adanya proses bertahap. Begitu juga sholat. Dia itu akan tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Itu juga bertahap. Seperti itu. Coba sih, orang baru sholat, ya sudah, dia mencegah keburukan. Awal dia sholat sudah mencegah keburukan. Keburukan apa coba? Coba belajar berpikir. Awal dia sholat, dia sudah mencegah keburukan. Keburukan apa coba? Keburukan meninggalkan sholat. Bukankah meninggalkan sholat itu adalah keburukan? Bukankah meninggalkan sholat adalah kemaksiatan? Berarti tatkala dia sholat, hakikatnya dia sudah meninggalkan keburukan. Sholat tersebut sudah mencegahnya dari keburukan. Yaitu apa?
keburukan meninggalkan sholat. Iya kan? Begitu dia sholat, langsung dia sudah meninggalkan keburukan. Salah satunya adalah keburukan meninggal sholat. Dan itu dosa terbesar. Dosa meninggalkan sholat itu para ulama mengatakan lebih besar dari berzina, lebih besar dari membunuh, lebih besar dari mencuri, lebih besar dari siapapun. Itu dosa terbesar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang yang sholat kemudian misalnya korupsi, wah itu betul-betul dibakar itu, maksudnya betul-betul digodok di media itu. Bahkan semakin alim kemudian dia punya kesalahan, itu akan digoreng luar biasa. Karena tujuannya itu bukan goreng orangnya, goreng syariat, agar syariat itu terkesan buruk itu. Seperti itu. Padahal yang enggak sholat dan dia korupsi jauh lebih banyak. Seperti itu. Nah, jadi barakallahu fikum, syahadat dan sholat itu adalah rukun Islam yang paling urgent. Kemudian wa itaiz zakat, kemudian membayar zakat. Zakat dengan berbagai macamnya, baik itu zakat yang wajib seperti zakat mal, kalau sudah sampai nisab dan 1 haul, sudah sampai pada kadar tertentu. Kalau emas itu sudah sampai kepada 85 gram emas murni lah, sekitar seperti itu. Atau dan itu utuh 1 tahun. 1 nisab itu maksudnya 1 haul itu 1 tahun utuh dalam hitungan hijriah. Misalnya punya emas 100 gram di bulan Syawal, 1 Syawal. Dan sampai 31 Ramadan, 30 Ramadan misalnya masih utuh, maka wajib dia untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, yaitu 2,5 gram seperti itu. Nah, atau misalnya yang wajib lagi, misalnya zakat peternakan, zakat onta, kambing, sapi, dan yang lainnya, atau zakat pertanian dan yang lainnya, atau zakat yang sifatnya adalah sedekah, infak, yang bukan wajib, seperti itu. Kenapa zakat itu menjadi rukun Islam? Salah satunya memang untuk mensucikan, betul. Salah keduanya atau manfaat keduanya ini tuh luar biasa, ikhwan. Ini yang namanya iman, kalau orang Jawa ya, apalagi orang Banyumas itu, iman itu bisa tegak dengan oman. Iya kan? Wong tuane ndak kan disit, ya iman perlu tapi oman aja kelalen. Apa oman maksudnya di situ? Apa, Pak? Mam. Seperti itu. Dengan makanan, dengan duniawi. Iya kan? Sekarang kita beribadah kepada Allah, misalnya sholat tadi, pasti perlu yang namanya biaya. Iya tidak? Apa biayanya? Biaya apa? Baju. Bukankah salah satu syarat sah sholat adalah apa? Syatrul aurah, menutup aurat. Emang ini gratis emang? Emang gratis ini? Ini kan perlu duit kan? Baju ini kan? Seperti itu. Terus kita sholat itu di mana? Di kandang kambing? Atau di masjid? Di masjid. Emang bikin masjid ini gratis apa? Iya kan? Kalau nggak dari zakat, dari infak, dari sedekahnya kaum muslimin, dari kita semua, nggak bisa ini. Sedekah itu pakai beribil atau pakai uang? Pakai uang. Iya kan? Makanya Islam itu sangat rasional. Ya, kita iman kepada Allah, tapi kita juga butuh apa? Yang namanya apa? Materi duniawi. Kan seperti itu. Betul, kita diperintahkan untuk sholat, iya, tapi yang namanya sholat itu di masjid. Iya betul, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah. Yang betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dijadikan kepada kami bumi itu suci dan sebagai tempat untuk sujud, sebagai masjid. Manapun tempat sujud boleh. Apa iya sih? Terus patok kayak gitu lah, tekotaki ke masjid seperti itu. Ya sah.
Tapi ya apa orang pengen sing adem iki lho. Panas, ora kepanasan, udan ora kudanen. Syukur-syukur panas anak asene dan yang lainnya seperti itu kan. Kan seperti itu. Rasional lah. Rasulullah SAW aja mengajarkan kita untuk rasional kok. Kan seperti itu. Kenapa zakat? Dan zakat itu barakallahu fikum, atau baitul mal yang kalau dalam pengumpulannya itu adalah pemerintah nanti bikin baitul mal, rumah harta. Rumah hartanya kaum muslimin, bukan rumah hartanya pemerintah. Seperti itu. Itu luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Jadi ada dua perekonomian, dua kekuatan ekonomi yang itu paling kuat. Yang satu syar'i, yang satu adalah ribawi, kafir, kemaksiatan kepada Allah. Yang pertama adalah baitul mal, yang kedua adalah bank. Mau nggak mau ini, kita cari modal paling banyak itu di dua tempat ini. Iya tidak? Pertama adalah baitul mal, dari zakat, sedekah, infak dan yang lainnya. Iya tidak? Seperti masjid ini berdiri, ini karena dari salah satunya adalah baitul mal. Iya kan? Coba kita nyari uang sampai ratusan juta, ke siapa? Ya ke Allah. Ya selesai kalau gitu, itu jelas itu gitu ya. Kalau ke Allah ya sudah jelas. Seperti itu. Atau cari kedua, jalan yang kedua paling gampangnya di duit kemana? Ke bank. Iya kan? Dan yang satu adalah syar'i dan yang satu adalah maksiat. Satu sama-sama itu sumber, berarti sama-sama bisa berkembang. Dalam artian tanda kutip loh ya. Sama-sama memang bisa memberikan apa? Keuntungan dunia. Tapi apa? Tapi yang satu itu pasti ujungnya adalah kehancuran, yang satu ujungnya adalah keberkahan. Bayangin ya ikhwan, sekarang kaum muslimin punya uang kayak Anda sendiri. Anda sih enggak sih? Anda enggak punya uang kecuali sedikit. Punya uang 100.000, 200.000. Taruh di mana? Bank. Iya kan? Kaum muslimin kan nabung di bank. 100.000 rasul. Bank itu coba antum lihat itu siapa pemimpin bank, direkturnya atau pemilik bank swasta itu siapa coba? Kafir rata-rata. Enak benar mereka. Kita mau usaha apa misalnya? Cilok atau bikin apalah? Kedai kopi seperti itu yang mungkin modalnya cuma 4 juta, 5 juta aja kita pusing. Anak pengen bikin lembaga usaha untuk yayasan aja mumet. Ya baru sedikit-dikit ternak kambing seperti itu. Ada uang infak 1 juta, 2 juta, anak belikan seperti itu biar berkembang itu ya, sedikit demi sedikit. Pengen sebenarnya langsung isi apa? Merino 30. Ya Pak Sebul. Seperti itu ya. Pengen nggak? Pengen lah. Biar bisa menjadi apa? Operasional kegiatan dakwah. Tapi kan susah nyari duit itu. Kita bisa aja pergi ke BCA atau ke Mandiri atau ke apapun. 50 juta insya Allah loh. Jangan ke 50, 100 juta insya Allah dapat. Masalahnya dosa. Dari mana kita dapat? Dari zakat, infak, sedekah, iya kan? Nah itu. Nah, apalagi kalau ini diorganisasi dengan baik, oleh siapa yang mengkoordinir? Pemerintah lah. Seperti di Saudi, seperti itu. Seperti zamannya para sahabat. Luar biasa itu. Nah, sekarang kita punya uang 100, 200 disimpan rumah, nanti ada yang ditamol. Di 100.000 malah kurang gitu kan. Akhirnya apa? Ditabung lah. 100, 200 ditabung. Akhirnya bank itu coba kalau dari 100 juta penduduk Indonesia yang punya rekening tabungan, berapa itu? Kali sebulan 100.000, berapa itu? 100 juta kali 100.000 berapa lah? Tolong hitungin. 100 triliunan ya? Triliunan kan? 100 juta kali 10 aja sudah 1 miliar. 10.000 berarti 1 triliun itu sebulan loh. Bank bisa mengumpulkan 1 triliun. Makanya yang punya bank itu buat bisnisnya sudah bukan lagi bubur kacang hijau. Bisnisnya apa? Jalan tol lah. Iya kan? Bukan jalan tol lagi. Pulau disewa. Akhirnya pribumi yang mayoritas muslim gak kebagian apa-apa. Itu.
Coba, itu duit kita loh. Makanya dibuat peraturan yang luar biasa menjerimat itu. Duit ngendap harus 50.000. Nggak bisa diapa-apain itu. 50.000 kali 100 juta coba. 100 juta penduduk Indonesia. Padahal penduduk Indonesia hampir 270 ribuan. 270 jutaan. Kali 100 saja. Nggak ada 50%-nya. 40%-nya aja itu. 100 juta kali 50.000. Berapa? 500 miliar. Setengah triliun. Itu duit ngendap, nggak bisa diapa-apain oleh kita. Coba mereka bisa menggunakan, coba, setengah triliun buat modal. Kira-kira setengah triliun bisa bikin apa Ahagis kalau untuk bangun? Apartemen bisa nggak? Bisa. Berapa tingkat? Tuh, 20 tingkat setengah triliun. Pantesan tiba-tiba Pantai Indah kapuk, kejebuk. Ada apartemen ini ada lagi seperti itu. Lah wong duit kita itu. Makanya jangan bermuamalah dengan bank kecuali kepepet atau untuk sesuatu yang memang apa? Sifatnya darurat untuk transfer dan yang lainnya seperti itu. Itu menguntungkan mereka. Anak nggak ada kecuali langsung tak pindahin kalau memang tak pindahin ke domba itu. Ada infak mungkin 100, 700 dari ini, kumpulin dulu. Kalau sudah bisa untuk beli domba, anak belikan domba. Gak mau anak pegang. Menyenangkan mereka. Atau enggak tanya aja teman. Mungkin teman ada yang pengen usaha atau apa, mudharabah dengan apa? Kita atau dengan masjid seperti itu. Membuka lapangan kerja dan akhirnya apa? Berkembang dan tidak membantu mereka enak bener gitu loh. Anak tuh punya pikiran kayak gitu. Enak bener. Mereka dapat modalan gratis dari kita. Makanya sampai pun kita punya tabungan puluh juta misalnya, itu mau diambil semuanya belum tentu boleh. Iya kan? Kita sehari transaksi uang kita miliaran, itu tetap ada batasnya. Kalau untuk tarik tunai. Kenapa? Kolap mereka langsung. Tuh. Dua raksasa pengendali ekonomi nasional ataupun internasional adalah itu, Baitul Mal dan bank. Dan sekarang yang menang mana? Bank. Hampir semuanya bermuamalah dengan bank. Makanya bagaimana harusnya itu apa? Kaum muslimin, pemerintah muslimin itu bikin Baitul Mal, kalaupun bikin bank nggak apa-apa. Bank yang betul-betul syar'i. Seperti Bank Rajhi di Saudi Arabia. Seperti itu. Yang memang bekerja samanya itu saling menguntungkan. Mudharabah tulen. Betul pure mudharabah, bukan mudharabah cuma kamuflase lah. Namanya ada mudharabah tapi tetap aja rugi atau enggak rugi, bank enggak mau tahu rugi. Tetap harus ada bagiannya. Itu kan seperti itu. Mau rugi atau enggak rugi tetap. Kalau yang namanya mudharabah kan kerugian itu ditanggung oleh pemodal. Untuk kerugian modal, kerugian tenaga ditanggung oleh pelaku. Semuanya rugi selama benar. Makanya perjanjiannya dilihat, usahanya dilihat betul-betul menjanjikan atau tidak. Nah itu kan akhirnya mengurangi untuk tingkat kerugian mudharabah itu. Nggak sembarangan mudharabah. Kalau ini kan mudharabah cuma mudharabah kamuflase doang, itu namanya aja. Tetap saja pihak bank nggak akan mau dirugikan. Itu apa? Ya tadi, rugi atau enggak rugi tetap bayar, namanya apa? Bagi hasil. Atanya bagi hasil. Hasil gimana? Intinya rugi kok. Itu. Subhanallah. Makanya ikhwan jenengan yang punya duit banyak, itu coba bergabung, berbaur dengan kaum muslimin atau dengan yayasan-yayasan yang betul-betul amanah. Atau dengan saudara muslimin barangkali nggak punya pekerjaan, anu tawarkan kepada mereka mudharabah, itu jauh lebih besar untungnya dan jauh lebih berkah. Cerita aja, kemarin ada 4 domba yang terjual. Modal 4 itu kalau nggak salah ya, ana beli 1.200.000, anggap 1.200.000 kali 4 lah, 4.800.000. Anak jual 1.825.000. Kemudian ada yang jual 2 juta,
kemudian ada yang dijual 1.750.000 apa ya kalau nggak salah itu. Nah, itu sudah 2 juta tambah 18 38 tambah 175 berapa? 65 tambah satu lagi 1.075.000 6.725.000 itu dalam waktu 3 bulan 6.725.000 dari modal 4.800.000 berarti sekitar 2 juta kurang 50.000 kan 2 juta lah 3 bulan coba 2 juta dalam 3 bulan dari modal dasar 4.800.000 itu kan hampir 40% Ikhwan. Iya kan dalam 3 bulan coba duitnya antum tabung itu 5 juta di bank 3 bulan dapat berapa coba? Sekarang bunga bank berapa? 2.000 perak. Coba betul-betul firman Allah itu betul itu. Allah akan membinasakan riba dan yuwayur bis sedekah. Dan akan menumbuh kembangkan sedekah. Itu. Nah coba kita sama teman punya uang 2 juta misalnya atau 3 juta. Coba barangkali ada teman yang betul-betul nggak punya pekerjaan. Coba kita tawarkan mudharabah. Nggak apa-apa lah. 30-70 nggak apa-apa. Kalau temannya dewek malah yang bergelem ngono, yang sing 55 kok sing 45, subhanallah. Di bank aja kita cuma dapat mungkin 2.000 tadi sebulan itu kan. Dari uang yang 5 juta tadi. Sama teman sendiri, subhanallah. Itu. Coba bayangin. Kalau kaum muslimin pikirannya seperti ini. Seperti itu. Nah, harusnya kita mulai. Makanya Anas sering bicara pada teman-teman. Syukur ada yang bisa memodali, mewakafkan atau menghibahkan untuk apa? Itu udah Anak bikin kandang itu. Pak Saiful kemarin. Itu kapasitas berapa Pak Saiful? 15 katanya. 15 itu. Siapa yang mau ngisi ternak itu? Silahkan. Itu murni untuk yayasan. Nanti kalau itu sudah berternak, anak itu pengennya bikin plasma. Anak kan sudah ngomong, plasma siapa Ustaz? Pak saya belum. Plasma itu nanti kalau sudah berternak, mungkin ada ikhwan yang pengen ternak dan yang lainnya. Silahkan bawa itu kambing, itu domba dari yayasan, dari masjid. Nanti bagi hasil, nggak apa-apa. 70, 30 atau 60, 40 nggak apa-apa. Kalau masyarakat semua 50, kita nggak apa-apa. Pengelola lebih dikitkan, biar mereka lebih bersemangat. Ada keuntungannya daripada kita tanam di bank. Cuma dapat 2.000 seperti itu. Itu Anda sudah memikirkan seperti itu. Seperti itu. Untuk kesejahteraan. Agar kita tatkala beribadah kita nyaman. Iya beribadah ya kelambine ya macan patut lah. Sholat kelambine apa? Orang tembel-tembel. Kalau anak kan ini udah jihad berapa kali itu kan. Dan seperti itu. Sholat ya anak minyak wangi nih seperti itu kan. Itu kan lebih indah. Nah, sekalian promosi seperti itu di sini ya. Barangkali yang mau jadi muhsinin, mau jadi silakan. Kita catat betul-betul kita catat. Ya sampai tadi ada kotak infak itu. Itu kan setiap bulan ada apa? Catatannya. Dan itu anak sudah bilang, insya Allah nggak dipakai sampai pun ke operasional masjid untuk listrik untuk ini anak nggak. Itu betul-betul untuk apa? Tadi. Dan kalau memang ada yang mau seperti itu, karena kedepannya kita mau membebaskan tanah yang di depan itu, silakan. Misalnya ada uang 100, sejuta seperti itu, kita catat sebelum bisa membeli tanah, kita buatkan untuk usaha terlebih dahulu. Kedepannya kayak gitu, agar kaum muslimin merasakan manfaatnya seperti itu. Nah, ini Islam itu sudah luar biasa, sampai itu dijadikan sebagai rukun Islam yang namanya zakat, bukan untuk individu pribadi seperti yang sekarang lagi booming itu di Indramayu. Kita sebut merek nggak apa-apa, karena itu memang sesat. Az-Zaitun seperti itu. Tanahnya itu 1.200 hektar. Anda itu bayangin, subhanallah. 1.200 hektar, ya Allah ya Rabbi. Itu dari mana duit itu ya? Bangunannya kan masjidnya seperti itu kan. Galangan kapalnya seperti itu. Pondoknya seperti itu. Lantai berapa itu? Ternak sapi, ternak domba, pangan padinya itu. Ternyata itu
Ya silakan aja. Mungkin banyak yang sudah menjadi korbannya az-zaitun, iya kan? Memang ada upeti atas nama syar'i tapi seperti itu. Nah, itu. Kadang yang dikibulin yang nggak dari syar'i cuma disyar'i-syar'ikan, itu orang memaksa diri sampai bangkrut. Itu ada nggak Pak yang sampai bangkrut? Yang sudah jelas-jelas di atas syar'i kadang kita nggak mau. Nah seperti itu. Makanya barakallahu fikum, kita belajar syariat Islam itu subhanallah, itu maslahat untuk kita, untuk masyarakat, terkhusus untuk kaum muslimin. Seperti itu, untuk semuanya. Seperti itu. Ya kecuali yang mengatasnamakan syariat, seperti tadi contohnya. Seperti itu. Nah, wahajjil bait, dan haji ke Baitullah, yaitu Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini dikaitkan dengan kemampuan. Makanya dalam hadis lain diriwayatkan wahajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji kepada Baitullah Ka'bah bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanannya. Nah, saum Ramadan itu pasti, karena dia rukun Islam betul, tapi nggak sepenting dengan syahadat, nggak seurgen sholat. Makanya puasa itu harus, iya wajib. Tapi kalau nggak bisa secara permanen, ada bayar fidyah. Bisa nggak puasa, iya kan? Tapi sholat, bisa nggak sholat? Nggak ada. Saya bayar fidyah aja, nggak sholat, nggak bisa. Sholli qa'iman fa in lam tastati fa sholli jalisan fa in lam tastati fa ala janbik. Salatlah dengan berdiri, kalau enggak mampu duduk, kalau enggak mampu dengan berbaring. Itu enggak ada kewajiban salat itu putus atau digantikan, enggak ada. Makanya kalau ada ustaz atau kiai yang dia meminta fidyah sebagai ganti dari sholat yang ditinggalkan oleh orang tua kita atau nenek kita atau siapa, itu dusta. Itu asli penipuan berkedok syariat. Anda pernah mendapatkan ini? Anda nggak sebut orangnya. Teman kita, teman Ana itu punya usaha di Losari, keduk. Udah paham semua berarti ya. Kan lumayan, dan dia dari keluarga yang kaya di Sokaraja sana. Bapaknya meninggal. Kan mungkin nggak meninggal sholat beberapa lah waktu itu. Akhirnya kiainya apa? Dikodokan katanya. Dikodokan sholatnya sama kiainya. Satu sholat itu berapa lah? Akhirnya dia harus membayar berapa ton beras itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nggak ada yang namanya kewajiban sholat itu untuk dikodokan oleh orang yang lain. Nggak ada fidyahnya sholat. Seperti itu. Sholat itu kewajiban yang melekat bagi seorang hamba. Sampai kapan? Sampai matanya betul-betul terpejam, sampai badannya dimasukkan ke luang lahan. Makanya kalau kita melihat saudara kita, siapapun itu, kakek kita, orang tua kita sedang sakit, ingatkan sholat. Nggak bisa pakai air, suruh tayamum. Nggak bisa pakai tayamum, tayamumkan. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk berbaring. Nggak bisa berbaring, ya seenaknya. Yang penting apa? Sholat. Semudahnya dia, sesuai dengan kemampuannya. Saking pentingnya sholat. Memang tadi al-ahdul ladzi bainana wa bainhum as-shalah. Ikatan perjanjian yang membedakan antara kita dengan mereka orang kafir adalah sholat. Faman taraka faqad kafara. Siapa yang telah meninggalkannya, dia sudah kafir. Kalau puasa, iya betul itu rukun Islam, tapi enggak sewajib dengan sholat. Karena dia bisa tergantikan kalau memang betul-betul sudah tidak mampu, seperti orang tua ajus, orang tua yang sudah betul-betul sepuh. Kalau dia paksakan puasa, maka akan memberikan madarat, membahayakan orang tua tadi. Maka nggak usah puasa, cukup bayar fidyah. Itu pun fidyahnya murah. Itu kan seperti itu. Haji malah lebih ringan lagi. Udah cukup satu kali, itu kalau mampu. Kalau nggak mampu, ya sudah nggak haji, nggak apa-apa. Nggak berdosa. Seperti itu. Masya Allah. Makanya dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya
Islam itu dibangun di atas 5 perkara ini yang paling urgent. Semuanya urgent banget. Tapi ada 2 yang sangat urgent. Dan 1 itu malah intinya inti di situ. Yaitu syahadat dan sholat. Maka sebagai seorang muslim, ilmu yang paling utama untuk betul-betul dia pelajari, kemudian nanti dia amalkan adalah apa? Syahadat dan sholat. Kita itu kadang ngaya-ngaya ya, belajar sok pinter, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Tatkala untuk sholat dia belum tahu. Belum tahu dengan baik. Harusnya sholat dulu. Seperti itu. Kita sok-sokan belajar ilmu apa? Jarh wa ta'dil. Ustadz Fulan Sururi, na'udzubillah, aja ngaji maring Ustadz Fulan Rojali. Nah, Masya Allah. Aja ngaji maring Ustadz Fulan, wah ini dan itu, subhanallah. Ustadz Fulan kada wa kada 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 wa kada, subhanallah. Padahal kalau ditanya mungkin dia belum tahu apa? Ilmu sholat, ilmu tayamum, kebingungan. Seperti itu. Itu ilmu, iya, itu ilmu. Tapi ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat urgent. Orang belum tahu sholat, belum tahu baru pertama hijrah, belum juga belajar toharoh. Yang dipelajari adalah apa? Jarh wa ta'dil. Aja mondok nang Al-Furqon. Al-Furqon gue Ustadz Anur Rafiq, kayak gue Sururi, na'udzubillah. Ada loh kaum muslimin yang seperti itu. Orang baru hijrah, baru senang Islam, kok malah dijauhkan dari sumber keislaman gitu. Seperti itu. Ada tahapan. Nah, fasyahadatu alla ilaha illallah ilmul abdi wa'tiqaduhu waltizamuhu annahu la yastahiqqul uluhiyyata wal ubudiyyata illallahu wahdah la syarikalah. Syahadat la ilaha illallah, syahadat tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, itu artinya apa? Artinya adalah ilmul abdi, adalah pengetahuan seorang hamba. Berarti syahadat itu memang harus diketahui, harus diilmui. Apa maknanya itu harus diilmui. Makanya Allah SWT berfirman, fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. La ilaha illallah, itu suruh diilmui. Jadi tatkala orang bersyahadat itu semestinya dia itu adalah mengilmui dari makna la ilaha illallah. Orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, itu mereka nggak mau bersyahadat itu justru karena berilmu, karena tahu konsekuensi, karena paham dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah kan tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Berarti Tuhan atau sesembahan yang lain nggak boleh disembah lagi, nggak boleh diibadahi lagi kecuali satu Tuhan, yaitu Allah. Berarti ada Tuhan banyak, ada, tapi yang disembah hanya Allah. Makanya mereka semua nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Makanya mereka mengatakan, apa iya engkau menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Inna hadalah syai'un ujab. Ini perkara yang, aneh banget kalau kayak gini. Ini keyakinan kami dari dulu, nenek moyang kami. Tuhan kami itu adalah Allah, juga Lata, juga Uzza, Ujra, Manat, seperti itu loh. Masa sekarang kami boleh menyembelihnya hanya untuk Allah? Masa kami sholatnya hanya untuk Allah? Ini syai'un ujab. Ini perkara yang sangat aneh kalau gini. Gak ada di nenek moyang kami seperti itu. Maka mereka gak bersyahadat la ilaha illallah itu tahu, karena memang tahu. Kalau sekarang orang Islam sudah syahadat la ilaha illallah, bisa jadi dia keluar dari syahadat itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu konsekuensi dari la ilaha illallah. Sudah la ilaha illallah, bahkan sudah haji,
masih memotong kepala sapi kemudian dilarung ke laut selatan. Itu sudah syirik akbar itu. Padahal kalau dilihat KTP-nya mungkin haji fulan. Mungkin zikir la ilaha illallahnya ribuan sehari, tapi nggak tahu la ilaha illallah konsekuensinya. Itu. Jadi kadang orang musyrik Quraisy itu lebih berilmu dari orang muslim. Seperti itu. Dan ini realita kan? Terjadi kan? Itu. Makanya di sini namanya syahadat la ilaha illallah itu adalah ilmunya seorang hamba, pengetahuan seorang hamba, wa'tiqaduhu dan keyakinannya. Gak cukup diilmui, setelah diilmui harus diyakini bahwasanya apa? Tidak ada Tuhan yang benar-benar boleh dan berhak untuk disembah kecuali siapa? Allah. Makanya di sini ilmul abdi wa'tiqaduhu waltizamuhu. Pengetahuan seorang hamba harus diilmui dulu. Wa'tiqaduhu dan harus diyakini. Waltizamuhu dan konsekuensinya. Konsekuensi dari syahadat tadi. Berarti kalau kita sudah bersyahadat, artinya harus beribadah kepada Allah semata. Harus ada kata apa? Semata. Dan meninggalkan seluruh kesyirikan. Itu. Nah, annahu la yastahiqqul uluhiyyata wal ubudiyyata illallah wahdah. Bahwasanya tidak ada yang berhak dengan uluhiyah. Uluhiyah itu ketuhanan. Wal ubudiyah dan peribadatan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Berarti kalau kita sudah la ilaha illallah, kita harus mengilmui bahwasanya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan derajat Tuhan, tidak ada yang berhak untuk mendapatkan peribadatan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Itu. Jadi kalau la ilaha illallah sudah tinggalkan seluruh peribadatan selain Allah. Harus Allah saja. Tapi kan saya juga menyembelih bismillah kok. Iya betul, tapi kalau bismillah ya nggak boleh ada niat-niat selain Allah. Udah bismillah dipotongnya dilarung ke pantai selatan. Ya itu syirik. Seperti itu. Nah, la syarikalah. Makanya ditambahkan di sini la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Itu. Jadi syahadat la ilaha illallah artinya adalah apa? Ilmunya seorang hamba dan keyakinannya seorang hamba dan konsekuensinya seorang hamba bahwasanya tidak ada yang punya hak ketuhanan dan peribadatan kecuali apa? Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Itu. Nah, fayujibu dzalika 'alal 'abdi ikhlasu jami'id din lillahi ta'ala. Maka hal itu mewajibkan bagi seorang hamba ikhlasu jami'id din, mengikhlaskan seluruh agama, mengikhlaskan seluruh amalan lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Berarti kalau sudah la ilaha illallah, kita itu belajar ya niatnya karena Allah. Kita itu ngajar ya niatnya karena Allah. Kita menasehati ya niatnya karena Allah. Kalau dinasehati ya karena Allah. Kita bermuamalah ya karena Allah. Itu. Kalau untuk selainnya maka jatuh kepada kesyirikan. Baik syirik besar atau syirik kecil, yang semuanya itu adalah dosa terbesar. Bedanya syirik besar mengeluarkan dari Islam, syirik kecil membatalkan amalan yang ada kesyirikannya tersebut. Misalnya dari riya, ngajar biar mendapatkan julukan sebagai orang yang alim, bersedekah agar mendapatkan gelar sebagai orang yang dermawan dan yang lain. Seperti itu. Nah, wa antakuna ibadatuhu adh-dhahiratu wal batinatu kulluha lillahi wahdah. Dan hendaknya ibadahnya dia, baik yang zahirah, baik yang nampak, wal batinah, ataupun yang tidak nampak, yang batin, semuanya itu lillah. Semuanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala semata. Wa alla yusyrika bihi syai'an, dan tidak boleh menyekutukan dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu pun fi jami'i umuridin, pada seluruh perkara-perkara agama, enggak boleh.
Itu. Jadi kalau kita sudah bersyahadat, berarti kita harus mengilmui, meyakini, dan melakukan konsekuensinya bahwasanya yang punya hak ketuhanan, yang punya hak peribadatan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan hal ini mewajibkan untuk apa? Mengikhlaskan, memurnikan seluruh ibadah tadi untuk Allah Subhanahu wa taala saja, baik ibadah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wa hadza aslu dini jami'il mursalin wa atba'ihim. Dan ini adalah pokok ajaran agama seluruh para rasul dan pengikutnya. Ini makanya semuanya Islam. Islam itu adalah yang betul-betul mengikhlaskan semuanya karena Allah. Ini agamanya, pokok agamanya seluruh para rasul alaihimus salatu wassalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika," dan tidaklah kami mengutus min qablika sebelum engkau, min rasulin dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan padanya, annahu la ilaha illa ana fa'buduni, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa'buduni, maka sembahlah aku saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu. Barakallahu fikum. Makanya semua rasul agamanya ini satu, yaitu agamanya apa? Mengikhlaskan seluruh amalannya kepada Allah. Nah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.